Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Min Usuli Aqidati Ahli Sunnah wal Jamaah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Silakan dibuka halaman 32. Al-aslu as-sadisu, landasan yang keenam dari landasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamatnya hati mereka, hati Ahlussunnah, dan selamatnya lisan Ahlussunnah terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Ahlussunnah tidak memiliki rasa benci, tidak memiliki rasa jengkel, dendam kepada para sahabat, dan Ahlussunnah tidak mencela para sahabat. Itu karakteristik Ahlussunnah, tidak pernah mencela para sahabat Nabi. Hati mereka selamat, artinya tidak jengkel, tidak benci, tidak dendam, tidak suudzon kepada para sahabat. Lisan mereka selamat, lisan mereka tidak pernah mencela para sahabat, tidak pernah menyebutkan para sahabat dengan hal yang buruk-buruk. Ya, sebelum kita baca penjelasan beliau, siapakah yang dimaksud dengan sahabat Nabi? Ya, sahabat Nabi di sini bukan artinya teman dekat Nabi, ya, kemana-mana jalan bersama, bukan demikian maksudnya. Sahabat Nabi, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, maksudnya adalah semua orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun satu kali, walaupun sedikit sekali bertemu dengan Nabi, bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman, dalam keadaan berislam, dan dia mati dalam keadaan beriman, dalam keadaan berislam, walaupun sempat diselingi oleh kemurtadan. Ya, definisi yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Sekali lagi, para sahabat Nabi atau sahabat Nabi adalah orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sedikit dalam keadaan beriman, ya, ketemu Nabi dalam keadaan beriman. Kemudian ketika beliau mati, ketika dia mati, dia juga matinya dalam keadaan Islam atau dalam keadaan iman. Walaupun andaikan ada di antara mereka yang sempat murtad kemudian masuk Islam lagi, maka itu pun masih dihitung sebagai sahabat. Ini definisi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka siapapun yang pernah bertemu dengan Nabi walaupun satu kali dalam keadaan beriman dan dia mati dalam keadaan iman, ini sahabat Nabi. Walaupun Nabi dan dia tidak dekat hubungannya. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, wa min usuli ahli sunnati wal jamaati salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara landasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah selamatnya hati mereka dan selamatnya lisan mereka terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama wasafahumullahu bidzalika fi qoulihi ta'ala lamma dzakara al-muhajirin wal ansara. Sebagaimana Allah sifati mereka, Allah sifati para sahabat Nabi. Ya, atau sebagaimana Allah sifati orang-orang yang hidup setelah masa para sahabat bidzalika, dengan sifat tersebut, yaitu sifat selamatnya hati dan lisan mereka. Fi qoulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala ketika Allah Ta'ala menyebutkan tentang muhajirin dan ansar. Wa athna alaihim, dan Allah memuji mereka. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, dan orang-orang yang datang setelah mereka, orang-orang yang datang setelah para sahabat Nabi, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Itu maksudnya para sahabat.
la taj'al fi qulubina ghillan, dan janganlah jadikan di dalam hati kami ada rasa dengki kepada mereka, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, Engkau Maha lembut lagi Maha penyayang. Dalam surat Al-Hasyr ayat ke-10. Maka dalam ayat ini Allah memuji orang yang berdoa demikian. Allah memuji orang yang mendoakan, yang isi doanya meminta kepada Allah agar tidak memiliki rasa dengki, rasa benci kepada orang-orang yang sebelum mereka. Maksudnya siapa? Maksudnya para sahabat Nabi. Maka ini menunjukkan Allah mengajarkan kepada kita, kepada seluruh kaum muslimin untuk tidak benci kepada para sahabat Nabi. Untuk selamat hati mereka dan selamat lisan mereka terhadap para sahabat Nabi. Wa amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam rangka mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah, andaikan salah seorang di antara kalian berinfak, bersedekah berupa dhahaban, berupa emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, maka tidak akan bisa menyamai sedekah satu mud makanan dari para sahabat, dari seorang sahabat Nabi, dan juga tidak bisa menyamai sedekah setengah mud makanan dari para sahabat Nabi. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka kata Nabi SAW dalam hadis ini, la tasubbu ashabi, jangan mencela sahabatku. Ini larangan mencela sahabat Nabi, dalam bentuk apapun. Kemudian Nabi katakan di sini tentang keutamaan para sahabat. Andaikan di antara kita yang hidup di zaman ini ada yang bersedekah satu gunung Uhud emas, yang pernah haji atau umrah, insya Allah tahu bagaimana ukuran gunung Uhud, sangat besar. Andaikan emas sebesar itu disedekahkan semua, maka tidak bisa menyamai sedekah yang dilakukan oleh seorang sahabat Nabi berupa makanan hanya satu mud atau setengah mud. Satu mud itu satu tangkupan tangan, kalau digabungkan. Nah, itu makanan segitu, itu jauh lebih besar pahalanya. Sedekah makanan satu mud jauh lebih besar pahalanya yang dilakukan oleh para sahabat Nabi dibanding sedekah kita sebesar gunung Uhud emas. Khilafan lil mubtadi'ati anir rafidhati wal khawariji, berbeda dengan akidahnya ahlul bid'ah seperti Rafidhah, Syiah Rafidhah, dan juga orang-orang Khawarij, alladzina yasubbuna sahabata, yang mereka suka mencela para sahabat, wa yajhaduna fadailahum, dan mereka mengingkari keutamaan para sahabat. Wa yara ahlus sunnati anna al-khalifata ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin, thumma Umara, thumma Uthmanu, thumma Aliyun radhiyallahu anhum ajma'in. Dan al-sunnah berkeyakinan bahwasanya urutan khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urutannya sebagai berikut. Yang pertama Abu Bakar, setelah itu Uthman, setelah itu Umar bin Khattab, setelah itu Uthman bin Affan, setelah itu baru Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah ridha kepada mereka semua. Faman ta'ana fi khilafati wahidin min haula'i fahuwa adallu min himari ahlihi. Barang siapa yang mencela kekhilafahan salah satu dari mereka, maka dia lebih sesat daripada kedelai yang dimiliki keluarganya. Kedelai yang dia gunakan bersama keluarganya. Dia lebih sesat daripada keledai yang digunakan oleh dia dan keluarganya. Limukhalafatihi an-nassa wal ijma'a ala khilafihi haula'i.
ala hadha tartibi. Karena mereka orang-orang yang mencela kekhilafahan salah satu dari 4 orang tadi, mereka telah menyelisihi, mereka telah menentang nas, menentang Al-Quran dan hadis, wal ijma', dan juga menentang ijma' ulama. Ala khilafihi, atas yang mereka lakukan, yaitu mereka menyelisihi akidah Ahlussunnah tentang urutan ini. Ya, karena sebagian Syiah Rafidhah mereka mengatakan bahwasanya yang harusnya menjadi khalifah setelah Rasulullah itu Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar. Ya. Maka ini akidah yang tidak benar, keyakinan yang tidak benar. Ya, dan beliau katakan di sini lebih sesat daripada keledai. Ya, lebih sesat daripada keledai. Ini ungkapan yang digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan betapa jeleknya, betapa sesatnya pemahaman, suatu pemahaman. Kemudian al-asl as-sabi'u, landasan yang ketujuh dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mahabbatu ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tawallihim. Landasan akidah Ahlussunnah yang ketujuh adalah mencintai ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keturunannya. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaati mahabbatu ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tawallihim. Di antara landasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mencintai ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para keturunannya. Amalan bi wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi. Dalam mereka mengamalkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, "Udzakirukumullah fi ahli baiti." Aku ingatkan kalian kepada Allah fi ahli baiti, dalam memperlakukan ahlul baitku dengan baik. Ya. Aku mengingatkan kalian kepada Allah untuk memperlakukan ahlul baitku, ahlul baitku dengan baik. Hadis sahih riwayat Muslim. Wa min ahli baitihi, dan di antara ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah azwajuhu ummahatul mu'minina radhiyallahu anhunna wa ardahunna, yaitu para istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka adalah ummahatul mu'minin, para ibunda kaum mukminin. Semoga Allah merahmati mereka dan semoga Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Faqad qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala firman, ba'dama khatabahunna biqaulihi, dan Allah Ta'ala firman setelah menyebutkan tentang istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'an nabi. Allah katakan, wahai para istri-istri Nabi. Dalam surat Al-Ahzab ayat 30. Wajjaha ilaihinna nasaiha wa wa'adahunna bil ajril azim. Setelah Allah sebutkan ya nisa'an nabi, wahai para istri Nabi, Allah wajjaha, Allah kedepankan, Allah sampaikan kepada mereka nasihat-nasihat. Kepada istri-istri Nabi disampaikan nasihat-nasihat, dan Allah janjikan kepada mereka pahala yang besar. Allah katakan, innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah ingin membersihkan kalian dari dosa-dosa, dari rijis. Rijis di sini artinya dosa-dosa. Ahlul bait, wahai ahlul bait. Ya, di sini syahidnya, di sini inti pendalilannya. Wa yutahhirakum tathira. Dan Allah ingin mensucikan kalian sebersih-bersihnya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Di sini Allah katakan, innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa
ahlal baiti. Di sini Allah sebut mereka para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan ahlul bait. Maka ini menunjukkan bahwasanya para istri Nabi itu ahlul bait Nabi. Ya, tidak sebagaimana akidahnya orang-orang Syiah yang justru mereka malah mengkafirkan istri-istri Nabi. Ya, justru mereka malah tidak memasukkan istri Nabi ke dalam cakupan ahlul bait. Ya. Orang-orang Syiah mereka berlebihan dalam menyikapi ahlul bait, mereka gulu terhadap ahlul bait. Namun mereka tidak menganggap istri Nabi sebagai ahlul bait. Ini aneh sekali. Ya, justru malah mereka mengkafirkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun ayat ini jelas, surat Al-Ahzab ayat 33 menunjukkan bahwasanya para istri Nabi adalah termasuk ahlul bait Nabi. Maka wajib untuk kita cintai mereka. Ya, kita tidak boleh mencela mereka, tidak boleh menjelek-jelekan mereka. Harus selamat hati kita dan lisan kita terhadap mereka, para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal asru fi ahlil baiti. Dan asal dari ahlul bait atau makna dari ahlul bait adalah qarabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para kerabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal muradu bihim huna as-salihuna minhum khassatan. Dan yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang soleh di antara mereka saja. Jadi ahlul bait adalah kerabat Nabi, keluarga Nabi dan keturunannya. Ya, paman Nabi, ya, kemudian juga bibi-bibi Nabi, ya, kemudian sepupu-sepupu Nabi, keponakan-keponakan Nabi, ya, termasuk juga istri-istri Nabi dan juga anak-anak dan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun di sini beliau katakan hanya yang soleh-soleh saja. Amma qarabatuhu ghairu salihina fa alaysa lahumul haqqu ka'amihi Abi Lahabin wa man syabahahu. Adapun kerabat Nabi yang tidak soleh, maka mereka tidak memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan sebagai ahlul bait. Sebagaimana paman Nabi yang bernama Abu Lahab dan orang-orang yang semisal dengan Abu Lahab. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman tentang Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Ya, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celaka. Ya, dan surat Al-Masad, ya, atau surat Al-Lahab ayat pertama. Ya, maka Abu Lahab walaupun kerabat Nabi, walaupun asalnya termasuk ahlul bait Nabi, namun Abu Lahab bukan orang yang saleh. Bahkan dia orang yang kafir. Sehingga tidak berhak untuk diagung-agungkan, ya, tidak berhak untuk dihormati sebagai ahlul bait Nabi. Karena dia tidak saleh. Yang kita hormati, yang kita cintai ahlul bait yang saleh, yang akidahnya benar, yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa mujarradul qarabati minar Rasul sallallahu alaihi wasallam wal intisabi ilaihi min ghairi salahin fid dini la yughni sahibahu min Allah syai'a. Maka sekedar adanya kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekedar adanya hubungan nasab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika tidak memiliki salah, ketika tidak memiliki kebagusan agama, ya, tidak bagus akidahnya, tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka la yughni sahibahu min Allah syai'a. Tidak akan bermanfaat bagi orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ishtarau anfusakum la ughni ankum min Allah syai'a." Silakan beli diri kalian sendiri. Artinya silakan kalian usahakan diri kalian sendiri untuk terlepas dari neraka, untuk masuk surga. Silakan usaha. Jangan mengandalkan hubungan kekerabatan denganku. Karena apa? Karena la ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa tidak bisa membela kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ya Abbasu, amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ughni anka minallahi syai'a. Aku tidak bisa membelamu sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Safiyatu, ammata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Safiyah, bibi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa membelamu di sisi Allah sedikit pun. Ya Fatimatu bint Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sallini min mali ma syi'ti, la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, anak dariku, anak dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silakan engkau minta apa saja dari hartaku, namun aku tidak bisa membelamu di sisi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya sekadar ada hubungan nasab dengan Rasulullah enggak ada manfaatnya. Kalau tidak diikuti dengan bagusnya akidah, tidak diikuti dengan mengikuti sunnah beliau, tidak diikuti dengan kesolehan. Wa qarabatur rasuli as-salihuna lahum alaina haqqul ikrami wal mahabbati wal ihtirami. Adapun kerabat-kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keturunannya yang saleh-saleh, maka mereka punya hak yang harus kita tunaikan, yaitu hak ikram, pemuliaan, wal mahabbah dan kecintaan, wal ihtiram dan penghormatan. Wala yajuzu lana an naghluwa fihim fa nataqarraba ilaihim bi syai'in min al-ibadati. Namun tetap tidak boleh bagi kita untuk berbuat ghulu kepada mereka, berbuat melebihi batas kepada mereka, sehingga kita bertaqarrub kepada mereka, ya, beribadah kepada mereka dengan salah satu jenis dari ibadah. Ya, enggak boleh mengagungkan kuburan mereka, enggak boleh salat untuk mereka, puasa untuk mereka, bernazar untuk mereka, ya, meminta hajat di kuburan mereka, enggak boleh. Au na'taqidu fihim annahum yanfa'una aw yadurruna min dunillah. Atau tidak boleh juga kita berkeyakinan bahwasanya mereka bisa memberikan manfaat atau mudarat di sisi Allah selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita berkeyakinan para keturunan Nabi itu sakti, punya kuasa sehingga bisa memberikan manfaat atau mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah Subhanahu yaqulu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak bisa menguasai manfaat atau mudarat untuk diriku sendiri kecuali apa-apa yang Allah kehendaki. Walau kuntu alamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su. Andaikan aku tahu ilmu gaib, maka tentunya aku akan mendapatkan kebaikan yang banyak dan tentunya aku tidak akan terkena bahaya. Dalam surat Al-A'raf ayat 188. Maka Allah perintahkan Nabi untuk mengakui bahwasanya dirinya enggak bisa memberikan manfaat atau mudarat, ya, tidak punya kuasa terhadap manfaat atau mudarat. Itu semua kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak bisa mengabulkan permintaan-permintaan terkait untuk terlepas dari bahaya atau mendapatkan suatu manfaat. Tidak bisa. Fa idza kana ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kadzalika fa kaifa bi ghairihi? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja demikian, maka bagaimana orang-orang yang selain beliau? Ya, Rasul saja tidak bisa menguasai manfaat atau mudarat, maka apalagi keturunan-keturunan beliau. Maka apalagi orang-orang yang jauh dari zaman beliau. Fa ya'taqiduhu ba'dun nasi mimman yantasibuna liqarabatir rasuli i'tiqadun batilun. Maka apa yang diyakini oleh sebagian orang terhadap orang-orang yang diklaim sebagai kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah akidah yang batil, adalah keyakinan yang batil. Ya, bahwasanya mereka bisa memberikan manfaat atau mudarat, ya, bisa melancarkan jodoh, ya, melancarkan rezeki, bisa menangkal bahaya, bisa memberikan
manfaat, bisa mendatangkan nikmat, ya, atau semisalnya. Ini adalah i'tiqadun batilun, adalah akidah yang batil.